Assalamualaikum anak-anak dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat untuk belajar. Sudah siap untuk belajar hari ini? Udah, Pak. Udah ya, Pak. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Fadilatul Yusni, Hadir, Pak. Tiara Eka Dayana, Hadir, Pak. Latifa Azira, Hadir, Pak. Cindy Akta Naiza, Hadir, Pak. Sri Aulia, Hadir, Pak. Zeliza Putri. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi pada pertemuan kita kali ini yaitu mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi ada dua yaitu menurut aliran klasik dan menurut aliran modern. Yang pertama yaitu aliran klasik. Pada dasarnya, masalah ekonomi klasik bermuara pada upaya menciptakan kemakmuran masyarakat. Salah satu tolak ukur konkret kemakmuran masyarakat adalah tersedianya barang jasa yang diperlukan. Dengan kata lain, kemakmuran menunjukkan keadaan yang seimbang antara kebutuhan dengan benda pemuasan kebutuhan. Apa yang harus dilakukan agar keadaan seperti itu tercipta? Pertanyaan itu dapat diciptakan menjadi tiga, yaitu yang pertama produksi, yaitu berhubungan dengan memproduksi sebuah barang. Contohnya cara memproduksi barang yang akan diproduksi, pihak yang akan mengkonsumsi barang tersebut. Yang kedua, distribusi. Memiliki langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksi. Contohnya penggunaan alat angkut. Yang ketiga yaitu konsumsi. Berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi modern. Inti masalah ekonomi yang dihadapi oleh manusia adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas terhadap alat pemuas yang terbatas. Alat pemuas yang terbatas inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, dan untuk mengatasi kelangkaan, maka seseorang yang dianggap sebagai penghasil barang atau jasa atau disebut juga produsen harus dapat menentukan pilihan yang dianggap terbaik bagi individu yang bersangkutan. Masalah ini amat rumit dan berbelit karena menyangkut jutaan orang. Oleh karena itu, sasaran akhir adalah tetap kemakmuran. Masalah pokok ekonomi modern pun pada dasarnya tetap berkisar pada lika-liku produksi, distribusi, dan konsumsi. Akan tetapi, tinjau lebih kompleks, banyak hal yang tambahan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang akan diproduksi. Mengingat keterbatasan sumber daya atau faktor-faktor produksi, maka harus ditentukan produk apa yang dihasilkan dan berapa jumlah karena karena penentuan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, melainkan juga memperoleh keuntungan. Misalnya, ada tersedia tanah, sebaiknya akan digunakan untuk apa tanah itu? Untuk seperti lokasi pabrik, lahan pertanian, perumahan atau perkantoran. Setelah ditentukan pilihan untuk apa tanah tersebut, selanjutnya akan muncul pertanyaan
produk apa yang akan dihasilkan dan berapa banyak yang akan dihasilkan. Selanjutnya itu bagaimana cara memproduksi. Setelah diperoleh kepastian mengenai jenis dan jumlah barang ataupun jasa oleh masyarakat, selanjutnya yang dipikirkan adalah cara dan langkah-langkah memproduksi barang dan jasa. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memproduksi antara lain yaitu yang pertama, bagaimana mengkombinasikan sumber daya yang tersedia sehingga diperlukan hasil yang maksimal yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, bagaimana mengukur biaya mengkombinasikan agar dapat dilekan seminimum mungkin untuk meraih keuntungan. Yang ketiga, bagaimana menentukan teknologi untuk produksi. Manakah yang lebih dominan menggunakan intensifikasi modal atau tenaga kerja. Yang ketiga yaitu untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Terkait dengan masalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sehingga barang yang diproduksi dapat diterima oleh konsumen, yaitu siapa yang akan mengkonsumsi hasil produksi, bagaimana pendistribusian hasil produksi kepada konsumen nantinya, apakah angkatan kerja dapat pekerjaan atau tempat mencari nafkah, karena apabila tingkat pengangguran tinggi, maka daya beli masyarakat akan rendah dan berakibat pada terbengkalainya produksi. Selanjutnya, pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu keseluruhan tata cara, aturan, dan kebiasaan-kebiasaan yang umum diterima dalam masyarakat, yang mengatur dan mengkoordinasikan perilaku warga atau masyarakat, pemerintah dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang dinamis. Selanjutnya itu macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi dasar yang kebanyakan bergerak di bidang pertanian yang berhubung dengan alam. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Pada sistem ekonomi ini, pemerintah bertindak sangat aktif. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada perseorang atau badan-badan swasta untuk menyelenggarakan produksi dan konsumsi. Yang keempat, sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, sistem ekonomi campuran. Ada dua bentuk sistem ekonomi yang ekstrim. Oke, sekian materi kita hari ini. Apakah semuanya paham? Paham, Pak. Baiklah, kalau paham, Bapak ingin bertanya. Yang pertama ke Yuni. Yuni, apa saja masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap sistem ekonomi dan bagaimana masing-masing sistem menyelesaikan masalah tersebut? Baik, saya akan menjawab. Apa saja masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap sistem ekonomi dan bagaimana masing-masing sistem menyelesaikan masalah tersebut. Masalah pokok ekonomi meliputi apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, keputusan dibuat oleh pasar, mekanisme harga dan permintaan penawaran. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Dalam sistem ekonomi campuran, keputusan dibuat oleh kombinasi antara pasar dan pemerintah. Segitu jawaban dari saya, Pak.
Baik, Mbak. Terima kasih, Yusni. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Tiara Eka. Bagaimana peran pemerintah dan mekanisme pasar dalam mengatasi kelangkaan sumber daya pada sistem ekonomi campuran? Baik, Pak. Izin menjawab. Dalam sistem ekonomi campuran, pasar mengatur produksi dan konsumsi berdasarkan permintaan dan penawaran. Namun, pemerintah ikut campur untuk mengatasi kegagalan pasar seperti kelangkaan barang pokok, pendidikan, atau layanan kesehatan, serta untuk menjamin distribusi sumber daya yang lebih adil melalui subsidi, regulasi, dan kebijakan ekonomi lainnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jawab, Pak. Oke, bagus. Terima kasih, Eka. Selanjutnya itu saya ingin bertanya ke Cindy. Apa dampak dari pemilihan sistem ekonomi terhadap distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara? Izin menjawab, Pak. Sistem ekonomi mempengaruhi cara kekayaan didistribusikan. Yang pertama yaitu dalam sistem kapitalis. Distribusi kekayaan cenderung tidak merata karena bergantung pada kemampuan individu dan kemampuan modal. Yang kedua yaitu dalam sistem ekonomi sosialis. Sistem sosialis berusaha meratakan distribusi dengan menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Yang ketiga yaitu dalam sistem campuran, mencoba menyeimbangkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial melalui intervensi pemerintah, sehingga didistribusi kekayaan dan kesejahteraan lebih merata. Hanya sekian yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Cindy. Untuk pembelajaran selanjutnya kita per kelompok ya. Kelompok sudah saya bagi di grup. Silakan kerjakan tugasnya sesuai instruksi. Baik, Pak. Baik, untuk kesimpulan pada hari ini yaitu masalah ekonomi klasik maupun masalah ekonomi modern masing-masing terkait produksi, distribusi, dan konsumsi, serta bagaimana cara barang diproduksi dan oleh siapa diproduksi dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam prinsip ekonomi. Uh, Baik, anak-anak, pelajaran kita hari ini saya sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa pelajari di rumah dan tetap bersemangat. Kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.